Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 6 Benda masyarakat mengenai pikiran. Contoh tentang bagaimana masyarakat memengaruhi pikiran manusia sebenarnya sangat banyak. Dalam karya besar Karl Marx yang paling terkenal, Das Kapital, kita menemukan begitu banyak bukti bagaimana bentuk masyarakat menjadi dasar dan alat bagi terbentuknya cara berpikir manusia. Buku itu adalah salah satu karya yang menandai sejarah pemikiran dunia. Sebelumnya, dalam pembahasan filsafat, saya sudah menjelaskan bahwa bagi Hegel, sejarah manusia digerakkan oleh roh mutlak atau absolute idea, semacam kekuatan rohani yang menggerakkan segala perubahan. Namun bagi Marx, sejarah justru digerakkan oleh pertarungan kelas dalam masyarakat. Dari pertarungan inilah manusia dan sistem sosialnya berkembang dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Sejarah membuktikan hal itu. Masyarakat perbudakan seperti di Yunani dan Romawi berubah menjadi masyarakat feodal yang diperintah oleh kaum bangsawan, seperti di Eropa zaman tengah atau di masa kerajaan Majapahit. Feodalisme kemudian berubah menjadi zaman kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang masih mendominasi dunia hingga kini. Di Rusia, pada tahun 1917, sistem setengah feodal dan setengah kapitalis itu digantikan oleh masyarakat sosialis, sistem yang berlandaskan kerjasama dan kepemilikan bersama, menuju masa depan komunisme. Perubahan hubungan produksi. Pada masa perbudakan, para budalah yang bekerja menghasilkan kekayaan bagi negara. Budak dianggap bukan manusia yang bebas, melainkan milik orang lain, sama seperti barang atau hewan. Mereka bisa dibeli dan dijual sesuka tuannya. Dalam masa feodalisme, perbudakan secara hukum memang sudah berakhir. Namun kaum serf petani penggarap tetap tidak bebas. Mereka terikat pada tuan tanah atau bangsawan lord tempat mereka bekerja. Hasil kerja mereka harus dibagi dengan tuannya, hanya sebagian kecil yang bisa dipakai untuk hidup mereka sendiri dan keluarganya. Kaum serf tinggal di desa, sedangkan di kota ada journeyman, pekerja pengrajin, yang terikat pada guildmaster, pemimpin serikat pengrajin yang membuat aturan ketat dalam produksi dan perdagangan. Lalu pada zaman kapitalisme, buruh tidak lagi dijual seperti budak dan tidak lagi terikat seumur hidup pada tanah atau serikat tukang. Mereka secara hukum diakui sebagai manusia merdeka. Mereka bebas untuk menjual atau tidak menjual tenaga kerjanya. Namun, karena mereka tidak memiliki alat produksi, tanah, mesin, atau modal, mereka terpaksa menjual tenaga mereka kepada pemilik modal untuk bisa bertahan hidup. Dalam sistem ini, buruh bekerja menurut kehendak dan kebutuhan kapitalis. Waktu kerja, upah, dan kondisi semuanya ditentukan oleh pemilik modal. Dari tenaga buruh yang dibayar murah itu, kapitalis memperoleh nilai lebih mewah dalam istilah Marx, yaitu keuntungan yang diambil dari hasil kerja buruh melebihi upah yang dibayarkan. Dengan cara inilah, dari hari ke hari, kapitalis menjadi semakin kaya dan berkuasa, sementara buruh tetap terjebak dalam kemiskinan. Namun, dalam masyarakat kolektivis, seperti dalam cita-cita sosialisme, tenaga kerja tidak lagi dijual belikan. Segala alat produksi, tanah, pabrik, bengkel, kereta, kapal, dan gudang, bukan lagi milik individu atau satu kelas tertentu, melainkan milik negara pekerja. Tenaga masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, produksi dijalankan oleh dan untuk rakyat, bukan oleh segelintir pemilik modal. Pertarungan kelas sepanjang sejarah. Sejak dulu, setiap zaman memiliki pertarungan kelasnya sendiri. Pada masa perbudakan, pertarungan terjadi antara budak melawan tuan, sangat sengit terutama di masa Romawi. Pada zaman feodalisme, pertarungan berlangsung antara serf dan journeyman melawan tuan tanah, bangsawan, dan raja. Pertarungan ini berpuncak pada revolusi Inggris pertengahan abad ke-17, dan lebih besar lagi dalam revolusi Prancis akhir abad ke-18. Pada zaman kapitalisme modern, pertarungan beralih menjadi konflik antara kaum proletar melawan kaum kapitalis, yang mencapai puncaknya dalam revolusi Rusia tahun 1917 awal abad ke-20. Walaupun semuanya merupakan pertarungan kelas, sifat pertarungan itu berubah sesuai dengan bentuk masyarakatnya. Ketika struktur masyarakat berubah,
kelas-kelas yang ada di dalamnya pun berubah, dan dengan itu berubah pula bentuk perjuangannya. Pertarungan antara budak dan tuan di zaman Romawi berubah menjadi perjuangan antara serf dan journeyman melawan tuan tanah serta raja di zaman tengah. Pertarungan ini kemudian berkembang menjadi perjuangan proletar melawan kapitalis pada zaman modern. Dasar perubahan, hubungan produksi. Apa yang menyebabkan sifat masyarakat dan pertarungan kelas berubah dari zaman ke zaman? Menurut Marx, manusia memasuki kehidupan sosial tertentu berdasarkan hubungan produksi yang sudah ada. Hubungan ini tidak ditentukan oleh kehendak individu, melainkan oleh cara produksi dalam masyarakat. Keseluruhan hubungan produksi itulah yang membentuk struktur ekonomi, dan di atas struktur ekonomi inilah berdiri sistem politik, hukum, dan negara. Artinya, seseorang yang lahir di masa perbudakan otomatis hidup dalam hubungan antara budak dan tuan. Ia tidak bisa keluar dari sistem itu. Demikian juga mereka yang lahir di masa feodalisme, kapitalisme, atau komunisme, semuanya akan hidup dalam hubungan sosial yang khas dari masyarakat itu. Dalam setiap zaman, hubungan antar kelas selalu ditentukan oleh cara manusia menghasilkan kebutuhan hidupnya. 1. Pada masa perbudakan, tenaga budak. 2. Pada masa feodalisme, tenaga serf dan alat pertanian sederhana. 3. Pada masa kapitalisme, tenaga buruh dan mesin-mesin pabrik. Hubungan antara kelas-kelas dalam proses produksi inilah yang disebut Marx sebagai struktur ekonomi masyarakat. Struktur ekonomi ini menjadi dasar dari seluruh bangunan politik, hukum, dan kebudayaan suatu zaman. Bangunan atas dan jiwa masyarakat. Marx menjelaskan bahwa di atas berbagai bentuk kepemilikan ekonomi itu berdiri sebuah superstructure, bangunan atas yang terdiri dari sistem hukum, politik, agama, moral, dan kebiasaan berpikir masyarakat. Semua itu mencerminkan struktur ekonomi tempat ia tumbuh. Karena itu, orang yang lahir dan besar di masyarakat feodal pasti akan dipengaruhi oleh semangat dan pandangan hidup feodalisme. Demikian juga mereka yang hidup dalam masyarakat kapitalis akan menyerap nilai-nilai, hukum, dan kebudayaan kapitalistis. Di setiap zaman, kelas yang berkuasa akan menggunakan hukum, politik, dan kebudayaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi di sisi lain, kelas tertindas akan melahirkan pikiran, cita-cita, dan politik. Perlawanan terhadap sistem yang menindasnya. Jika kelas revolusioner itu cukup sadar, terorganisasi, memiliki pemimpin yang cakap, dan dukungan massa yang luas, maka mereka akan memenangkan pertarungan. Sejarah bukan kebetulan. Dari semua itu jelaslah bahwa sejarah manusia bukanlah hasil kebetulan, bukan pula semata-mata kehendak Tuhan atau takdir di luar hukum masyarakat. Sejarah bergerak menurut hukum-hukum sosialnya sendiri. Sejarah manusia berjalan melalui garis merah pertarungan kelas, dari perbudakan menuju feodalisme, dari feodalisme menuju kapitalisme, lalu menuju masyarakat pekerja sosialisme, dan akhirnya komunisme. Dalam sejarah itu, selalu berlaku hukum tesis, antitesis, dan sintesis, pertentangan melahirkan kemajuan, dan setiap tingkat baru adalah hasil penyatuan dari konflik sebelumnya. Batas peran individu. Manusia memang pembuat sejarah, tetapi, seperti dikatakan Marx, manusia tidak membuat sejarah sesuka hatinya. Ia bergerak dalam batas yang ditentukan oleh kondisi masyarakat dan alat produksi yang ada pada zamannya. Napoleon tidak bisa melampaui batas yang ditentukan oleh kaum bangsawan muda dan petani yang tercerai-berai di Prancis. Lenin tidak bisa melampaui batas yang ditentukan oleh keadaan industri dan teknologi. Rusia yang masih muda, Stalin pun tidak dapat mengabaikan sisa-sisa borjuis di dalam negeri dan kekuatan imperialis di luar Rusia. Karena itu, siapapun yang percaya bahwa satu orang, betapapun keras kemauannya, dapat menciptakan masyarakat baru tanpa memperhitungkan kondisi sosial dan alat yang diwariskan masyarakatnya, berarti telah meninggalkan dunia kenyataan dan masuk ke dunia mimpi. Itulah yang disebut Marx sebagai utopis, orang yang berhayal tentang masyarakat ideal tanpa dasar material yang nyata. Bersambung ke Pasal 7. Bayangan masyarakat.